Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kitab Ushul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemarin saya sempat rada ragu tentang pembacaan kalimat akhor. Wa dzakarna anna hunaka nau'an akhar. Nah, saya baca kenapa gak dibaca tanwin? Nah, kenapa kita baca akhoron aja, nau'an akhoron. Biasanya nau'an akhoro. Akhoro itu kalau dia orang bacanya begitu. Kalau yang menjadi isim ghair munsharif itu ukhor. Nah, untuk ukhor. Kita bedah sedikit tentang itu. Apa dibacanya? Boleh dibaca tanwin atau tidak? Akhor, nau'an akhoron. Saya nganggap sekarang yang lebih kuat di saya adalah akhoron. Benar bacanya, bukan akhoro. Pertama masalahnya adalah nau'an akhoron begitu. Kalau yang ada di dalam isim ghair munsharif adalah ukhoro fi ayyamin ukhor. Nah, hari-hari yang lain ukhor. Itu baru isim ghair munsharif. Kalau ini bukan akhoron. Alasannya kita sedikit bedah ya. Ini kita buka dulu dari kategori kami nih, dari bukunya beliau dulu, Ustadz Dzulqarnain. Isim ghair munsharif itu ini sekaligus sisipan ilmu ya. Jadi kita kan ini kita bahasa walaupun usul fikih, tapi kan kita sedang membedah banyak ilmu. Jadi ya kita tambah-tambah dengan banyak ilmu. Jadi sehingga ini adalah gabungan dari banyak hal sebenarnya. Kita membedahkan ilmu dari banyak hal. Jadi kita akan isim ghair munsharif itu kita dari basinya dari selajul yang banyak yang mudah. Sebab dia itu bisa menghalangi dari tanwin itu ada dua. Pertama ada satu ilat yang memiliki dua kedudukan. Yang kedua ada dua ilat. Nah, satu ilat yang memiliki dua kedudukan itu adalah satu sigot muntahal jumu. Seperti mafailu atau mafailu. Atau bisa pawailu atau pawailu, sama aja itu. Itu sigotnya. Yang kedua adalah alif ta'nis. Alif ta'nis itu ada dua, ada al-maqsudah, ada al-maqsuroh, ada al-mamdudah. Itu sama, itu satu ilat memiliki dua kedudukan. Ini sekaligus saya juga kan barusan tadi saya sedang mengtasih hafalan saya dalam al-jurmiyah. Sekaligus sedikit-sedikit saya baca Imriti lagi. Jadi Imriti kan dulu pernah hafal tapi udah agak hilang. Tapi saya mungkin akan sedikit aja tambahannya dari yang tidak ada di Jurmiyah, di Imriti ada, itu sebagai tambahan aja sedikit dipulihkan. Coba saya baca di Imriti. Bentar. Ada kan ini kalau isim ghair munsharif di matan al-Jurmiyah itu gak lengkap di matannya. Kalau di sarahnya banyak pasti.
Nah, kita dilengkapinya dari Imriti. Di Imriti lebih lengkap di dalam masalah isim ghair munsharif. Jadi ini Imriti ini sebenarnya sama dengan kayak syarah plus tambahan sedikit dari jurmiyah. Jadi yang tidak ada jurmiyah kita mungkin sedikit akan coba pulihkan dari Imriti. Imriti saya belum saya pulihkan. Masalahnya begitu ya, kalau terlalu banyak yang kita hafal itu sebenarnya ada masalah di pengulangannya. Kita baca dulu sini dulu dari guru kami Dzulqarnain. Ada juga sebabnya itu karena dua ilat. Dua ilat itu pertama adalah al-asbiyah, al-wasfiyah, yang kedua adalah alamiyah. Jadi alam atau al-asbiyahnya. Wasfiyah itu kalau dia bersanding dengan tiga sebab, yaitu al-adl, ziyadatul alif wan nun, dan wazan fi'il. Ukhor itu apa? Ukhor itu adalah dari al-wasfiyah. Dengan adl, adanya akhorin asalnya. Akhorin berubah jadi ukhor. Nah, itu baru adl. Dan itu adalah wasfiyah, sifat, yang lain sifat. Nah, itu baru kalau ukhor. Tapi kalau akhor itu harusnya enggak, karena akhor itu hanya wasfiyah aja. Nah, kalau alamiah yang dua ilat itu, tiga tadi, adl, ziyadatu alif wan nun, wazan fi'il, plus dari guru kami nih, uzmah, at-ta'nis bi ghairi alif, tarkib majzi. Oke, itu. Itu dari guru kami. Kita baca dari matnu al-jurmiyah, nadmul al-jurmiyah yang disebut dengan Imriti. Katanya begini. Saya udah baca tadi, tapi kita baca ya. Nah nih, tentang babu alamatil khafdi. Wakhfid bi fathi kullama lam yansarif mimma biwasfil fi'li sara yattasif. Katanya wakhfid, khafad kan. Jadi kalau di dalam i'rab itu kan ada khafad. Khafad itu bahasa lainnya jar atau jr bahasa kita tuh. Jar. Atau yang ciri utamanya adalah kasroh. Nah, tapi ini ciri khafadnya itu bukan kasroh, tapi dengan fathah. Apa? Wakhfid bi fathi kullama lam yansarif. Setiap isim yang tidak menerima tanwin maksudnya. Kenapa? Mimma biwasfil fi'li sara yattasif. Karena isim tersebut memiliki sifat mirip dengan fi'il. Maka jadilah dia itu mendapatkan sifat yang mirip fi'il, yaitu tidak menerima tanwin. Kan fi'il itu tidak menerima tanwin. Bi an yahujal ismu illataini. Nah, saran pertama adalah karena isim tersebut memperoleh dua ilat atau mendapatkan dua ilat, sebabnya itu au illatan tugni anisnati, atau satu ilat tapi menduduki dua ilat, itu sama dengan tadi kemarin. Pertama adalah fa'alifut ta'nisi agnat wahdaha. Alif ta'nis itulah agnat wahdaha. Itu satu aja dia mencukupi. Jadi itu ada satu ilat artinya. Wasigotul jam'il ladzi qad intaha. Begitupun dengan sigot jam'i. Nah, itu udah dibahas tadi kan. Jadi kalau alif ta'nis atau sigot jam'i, yaitu sigot muntaha jumu, itu satu ilat menduduki dua kedudukan. Alif ta'nis itu ada dua, alif ta'nis maksuroh, ada alif ta'nis mamdudah. Baik, itu sama. Jadi ini guru kami kayaknya mengambil dari sini, dari dimudahkan dari Imriti. Ini mudah, makanya guru kami itu membuat mudah di bagan-bagan. Itu kan bagus. Jadi beliau sangat paham tentang nahwu dan sorof. Jadi kalau orang aswaja mengkritik guru kami di dalam bacaan ada salah baca sedikit, ya wajar, itu manusiawi. Nah, sekarang baru aja katakan nih Gus Baha ngomong begini. Saya aja, kata Gus Baha yang dia orang NU itu anggap ulamanya.
itu pasti ada salah-salahnya manusia. Nah itu kita harus tahu, kita manusia itu pasti ada salahnya. Gus Bah aja ngaku yang mereka nganggap ulamanya orang itu pasti salah. Jadi kadang pasti aja saya salah-salah baca kitab, ada salah-salahnya dikit-dikit lah, kadang lagi melamun. Kalau sama 1% wajar, manusiawi. Nah itu saya ingetin nih kepada Ustadz Ahdi Afandi. Ya banyak mengkritik kan beliau tuh, si siapa Abi Najwa, itu banyak mengkritik itu. Sering membaca bacaan para ustadz. Kalau salahnya cuma dikit, itu namanya sabkul lisan, wajar. Ya tugas kamu, ya tugas kita itu tahu aja itu salah, tapi ya nggak usah sampai ya dianggap wajar aja. Yang penting kita itu jangan tahu aja itu salah baca gitu loh. Tapi ya kita nggak usah ikuti kesalahan itu. Yang penting ya kita maksudnya jangan sampai gara-gara ini salah akhirnya kita tinggalin, jangan begitu. Nah kata Gus Bah, bukan berarti ketika salah guru itu ditinggalkan, ya kita gak akan dapat guru. Ini Gus Bah yang ngomong. Ini Gus Bah itulah Kiai Aswaja, yang mereka itu orang-orang Aswaja sering mengkritik semua ustadz. Termasuk ustadz juga kan dapat kritikan dari bacaan. Tapi kan salah bacaan sedikit wajar gitu loh. Karena itu namanya khilaf. Ini Gus Bah aja yang Kiai mereka itu ustadz mereka begitu. Tapi saya mengkritik Gus Bah dalam perkara yang besar. Karena Gus Bah itu mengatakan man syadda sadda pinar. Kenapa? Barang siapa yang tidak mengikuti NU dan Muhammadiyah di neraka. Nah, saya menantang, mendebat beliau. Saya mendebat beliau dalam perkara besar karena itu salah konsep ini. Bukan masalah salah baca. Dia salah paham. Dia menganggap kalau NU itu jamaah, bukan. NU itu ormas, bukan al-jamaah yang disebut dalam hadis, bukan. Yang dalam hadis itu Nabi itu bersabda apa namanya itu, if sataftariku ummati ala salasin wasab'ina firqatan kulluhum finnar ila wahidah. Siapa yang wahidah itu katanya umat ini akan berpecah ke dalam 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Yang satu adalah al-jamaah. Menurut NU, menurut Gus Bah maksudnya al-jamaah adalah NU. Ini salah itu. Salah paham al-jamaah yang disebut NU. Karena NU itu hanya ormas. Dia bukan al-jamaah yang dimaksud dalam tafsir dalam hadis itu. Yang disebut al-jamaah dalam tafsir yang lebih saya terima, lebih setuju, saya setujui. Maksudnya dua. Satu adalah al-jamaah yang dimaksud adalah umat Islam mengikuti para sahabat. Karena para sahabat itu al-jamaah ketika ada Nabi Muhammad. Makanya mengikuti para sahabat itu wajib dalam Islam. Makanya disebut ciri ahlus sunnah wal jamaah. Artinya ahlus sunnah apa? Pengikut Nabi. Al-jamaah artinya pengikut para sahabat. Itu nama al-jamaah dalam pemahaman yang pertama. Jadi kalau dalam beragama kita wajib mengikuti kesepakatan para sahabat. Itu al-jamaah. Para sahabat. Setelah para sahabat at-tabi'in, mereka juga terus mengikuti al-jamaah itu, yaitu mengikuti para sahabat. Nyambungnya itu ke para sahabat. Itu kesepakatan itu di para sahabat. Itu al-jamaah. Karena di zaman Nabi itu adanya para sahabat. Itu yang ada jaminan, itu pasti itu. Ini saya pertanggungjawabkan. Yang kedua yang disebut al-jamaah. Nah, disebutkan tuh bahwa saya nggak bawa hadisnya. Jadi umat di akhir zaman itu akan banyak perpecahan. Perpecahan itu akan banyak. Perselisihan. Salah satunya tadi sarannya itu iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu terhadap bid'ah. Jadi yang membuat pecah itu adalah bid'ah. Yang orang Aswaja banyak yang melakukan. Orang NU banyak melakukan kebid'ahan. Itu sebab perpecahan. Jangan merasa diri di atas jamaah. Justru ini sebab perpecahan. Itulah kebid'ahan, dan bid'ah mereka itu ada di dalam akidah. Yaitu mengikuti akidah Ahlul Kalam. Ahlul Kalam sendiri datangnya itu dari pengaruh filsuf Yunani. Ya, itu sebabnya. Kita harus tahu. Sementara yang disebut al-jamaah adalah sahabat. Jadi kalau kita pengen kembali di atas persatuan Islam, harus kembali kepada pemahaman para sahabat. Itu yang benar. Itu yang benar itu. Para sahabat itu ini ukurnya. Itu yang orang berusaha mengikuti disebut salafi itu berusaha mengikuti pemahaman para sahabat. Bahwa ternyata dari orang yang berusaha itu ternyata keliru juga. Nah ternyata bohong juga bahasanya. Nah itu yang salah dia. Itu kan kita bukan salahkan prinsipnya. Prinsipnya benar. Yang benar adalah
harus mengikuti para sahabat. Itu benar. Bahwa ketika dia ternyata ngomong berdasarkan pendapat pribadi, itu bukan mengikuti para sahabat, itu pendapat pribadi, itu menyimpang lagi gitu loh. Jadi ya udah, yang menyimpang aja, kita yang benarkan prinsipnya gitu. Yang disebut salafi bohongan boleh, atau salafi KW, ternyata begitu. Jadi yang benernya adalah gitu, kita harus mengikuti para sahabat. Itu yang istilah lain bahasa salafi lah, atau apa, atau ahlus sunnah boleh. Tapi jika kenyataannya dia mengikuti pemahaman sendiri, menyelisih para sahabat, ya itu namanya pengakuan palsu. Begitu aja, selesai masalahnya. Jadi yang disalahkan bukan ucapan, bukan prinsip ini, tapi yang disalahkan orangnya. Ini al-jamaah adalah mengikuti para sahabat. Siapa saja yang menyelisihi para sahabat yang mereka sudah bersepakat, kita bicara kesepakatan, maka itu baru menyimpang. Itu bari man syadda sada finnar. Ini satu. Kalau para sahabat sudah bersepakat dalam suatu hal, apapun suatu hal dalam agama ini, misalkan dalam akidah apalagi, atau bahkan hal yang lain yang para sahabat sudah sepakat, itu wajib ikut. Karena itu artinya, itu kesepakatan para sahabat. Itulah kesepakatan ulama artinya. Setelah para sahabat nyambung terus, begitu sudah ada ulama yang bersepakat, kita gak boleh menyelisihi mereka. Gak boleh, karena itu artinya menyelisihi ulama. Nah, ulama itu begitu bersepakat, itu namanya dalil, ijma. Nah, ini baru kalau kita menyelisih ijma. Ya, begitu kalau al-jamaah itulah ijma. Kesepakatan ulama di fikih di negeri, di masa tersebut itu ijma. Itu baru di al-jamaah. Karena nyambungnya ke para sahabat. Jadi para sahabat yang dimaksud adalah ijma ulama. Nah, ulamanya sahabat. Sahabat itu adalah ijma, ketika berijma wajib ikut. Waman syadda sada finnar. Berarti kalau kita menyelisihi sahabat, menyelisihi ulama, ulama sahabat itu representasi ulama. Terus yang diwarisin dari sahabat, karena ulama itu gak bisa jadi ulama kalau tidak menyambung ilmunya ke para sahabat. Itu baru menyelisihi mereka adalah waman syadda sada finnar. Yang saudara sepakat apa ya? Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Anda subuh 3 rakaat, itu pasti di neraka itu ancamannya. Kenapa? Karena sesat. Jadi kalau udah ada kesepakatan, nggak boleh diselisih. Ini baru benar nih, pendapat pertama ini yang disebut jamaah itu. Yang kedua, yang disebut al-jamaah adalah dibantahan ke Gus Baha. Ketika umat Islam itu akan banyak berselisih, maka kata Nabi, talzam jama'atal muslimina wa imamihim. Kamu harus iltizam terhadap jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Imam mereka itu bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ini kesalahan di situ masalahnya. Mereka nganggap kalau imam itu adalah NU. Bukan. Siapa yang ngangkat NU jadi imam? Terus kalau kita tidak ikut NU, kita apa konsekuensinya? Itu disebut menyimpang, menyelisihi neraka. Maksud neraka maksudnya itu salah. Kalau gak ikut Muhammadiyah itu bukan, itu justru ormas. Ormas itu sebenarnya akan menyebabkan perpecahan umat Islam. Terus yang menyebabkan langgengnya perpecahan itu sebenarnya ormas. Maka kita kemarin kan sudah dibahas tentang kewajiban taat kepada ulil amri. Jadi yang disebut jama'atul muslimin adalah, nah ini guru kami itu menjelaskan itu ucapannya Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad itu begini aja. Tanya di suatu negara siapa pemimpin kalian. Kalau pemimpin kalian itu, kalau mereka menunjuk anu, itu berarti pemimpin. Nah itu jama'atul muslimin wa imamihim itu pemimpin negara. Tanya kepada penduduk negeri siapa pemimpin kalian. Sekarang tanya, kita Indonesia tanya, siapa pemimpin kalian? Apakah mereka menganggap Yahya Stakuf? Bukan. Akan nganggap siapa? Dari Muhammad? Bukan. Pemimpin kita itu Prabowo. Nah ini talzam jama'atal muslimina wa imamihim. Berarti presiden. Dalam negeri itu presidennya. Itu yang harus kita talzam. Kita harus komitmen di atas itu, kepemimpinan terhadap kepala negara. Ini baru jamaah. Dan itu mayoritas kan, itu menyatukan berbagai komponen, apalagi umat Islam. Ketika umat Islam itu dipimpin oleh kepala negara, mereka bersepakat untuk dipimpin oleh kepala negara, wajib talzam jama'atul muslimin. Artinya gak boleh apa?
Gak boleh berontak. Ini yang benernya. Gak boleh berontak. Karena kalau kamu berontak terhadap kepala negara, kamu akan memecah jamaah kaum muslimin. Apalagi kalau kamu mengumumkan ada presiden atau ada pemimpin selain presiden yang sudah disepakati. Itu namanya berontak. Ini yang gak boleh. Ini namanya makar. Ini makar. Baru ini diancam. Talzam jama'at Baman sada pinar. Nah, ini kita meluruskan pemahaman Gus Baha. Ini pemahaman ini lebih penting. Bukan sekedar baca-baca kalimat. Jadi kalau kita tidak ikut NU, tidak ada ancaman apa-apa. Tidak, bahkan di negara juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu memberontak kepada negara, kamu akan dibunuh. Itu disebut makar. Itu baru masalah. Ya kan? Kalau saya tidak ikut NU, tidak ada apa-apa. Apa urusannya? Tapi kalau kita mengumumkan ada pemimpin di Indonesia yang kepala negara, imam di kepala negara selain presiden akan dibunuh, itu namanya dianggap membangkang, gitu. Itu namanya makar. Baru itu disebut. Nah, itu baru yang kena. Kalau orang mengumumkan dia sebagai pemimpin selain pemimpin yang ada, yang itu dibunuh tuh, baru diperintahkan dibunuh. Itu dianggapnya matahari kembar tuh begitu. Kalau ada yang mengaku menjadi membuat pemimpin baru setelah ada pemimpin yang ada tanpa mekanisme yang disepakati, yang itu dibunuh. Baru itu perintah dalam agama, itu disuruh dibunuh. Kenapa? Karena itu justru memecah belah kaum muslimin. Itu yang disebut nanti Khawarij itu begitu. Itu keluar dari kepemimpinan Islam. Yang Khawarij itu diancam jelas. Khawarij itu diancam dengan ancaman neraka. Disebut kilabu akhlina. Jadi kita luruskan yang disebut diancam dengan neraka adalah orang-orang yang satu, menyelisihi para sahabat atau kesepakatan ulama di dalam agama. Dua, menyelisihi pemimpin negara yang kita bersepakat dipimpin oleh mereka yang kita sepakat bahwa dia seorang muslim. Apapun keadaannya, namanya manusia itu pasti ada kurangnya. Walaupun pemimpin itu ada kurangnya, sepanjang dia itu muslim, kita tidak boleh keluar dari kepemimpinan mereka. Bahkan kalimatnya itu di dalam Safat 7 disebut tuh, walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri Safat 7. Nah, kita meluruskan nih ucapan Gus Bah karena ada kesalahan. Tidak boleh kita itu walam yajud fi ghairi mahdil kufri, di dalam hal yang selain kekafiran yang murni. Jadi kalau seorang itu tidak dalam melakukan kekafiran murni, masih subhat ini gitu loh. Jadi subhat. Tidak boleh keluar dari waliyil amri, pemimpin, presiden. Indonesia presiden nggak boleh. Nah, Khawarij itu keluar dari kepemimpinan kaum muslimin yang mereka kafirkan bukan dalam kekafiran murni. Gitu masalahnya, bukan mahdil kufri. Nah, ini cirinya orang menyimpang itu, dia itu memberontak kepala negara, bahkan mengkafirkannya bukan dengan kekafiran yang murni. Dan mereka itu menganggap karena kan asalnya irtikabul kabair, menganggap kalau pemimpin itu melakukan kedzaliman atau dosa besar dia kafirkan. Itu jadi salahnya di sana. Ini Khawarij. Kita lurusin. Kita kembali lagi sini. Nah, di dalam ustadz itu atau kiai itu atau penceramah itu pasti kadang ada kelirunya. Kalau salah-salah bacaan wajar, seperti tadi kayak misalkan ragu ini kalimatnya dibaca akhoron misalkan gitu. Atau harus baca isim ghair munsharif tadi akhoro. Nah, itu ada kemungkinan itu masalah sepele gitu loh, masalah biasa, pasti aja salahnya. Kita sekarang bedah. Lagi-lagi kita kembali ke pembahasan isim ghair munsharif. Nah, isim ghair munsharif itu bisa suatu isim itu jadi memiliki sifat seperti fiil kalau dia itu ada satu ilat memiliki dua kedudukan ilat, yaitu sigot muntahal jumu atau diakhiri dengan alif tanis. Alif tanis ada dua, ada maksuroh, ada mamdudah. Baik.
Contohnya maksuroh itu adalah dakwa. Nah, itu maksuroh. Kalau mamdudah itu yang kayak hamzah itu ada hamro. Nah, itu adalah mamdudah. Kalau sigat mentahal jumud itu contohnya masajid, masobi, itu sigat mentahal jumud. Maka gak ada masajidun, gak ada. Yang kedua, ada sebabnya itu au illatan tugni an bian yahujal isma ilat. Ini ada dua ilat atau yang atas satu ilat. Itu kita satu ilat tadi, sekarang dua ilat. Yang dua ilat atau apa? Fa'alifut ta'nisi agnat wahdaha wasigatul jam'il ladhi qadinta. Itu ada satu ilat memiliki dua kedudukan, alif ta'nis dan sigat muntahal jumud. Sekarang wal ilatan. Apa dua ilatnya? Wal illatanil wasfu. Itu adalah wasfu. Bahasa lainnya wasfiyah. Ma'adlin urib. Jadi kalau dia wasfiyah bersama dengan adl, satu. Itu dua ilat kan? Ada adl, ada wasfiyah. Nah, akhor itu adalah wasfiyah. Tapi adlnya adalah ukhor. Jadi kalau ukhor baru itu adalah isim gharib masuk, maka disebut fa'iddatun min ayyamin ukhor. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Baru ukhor itu adalah ukhoro, bukan ukhorin. Baru itu adalah isim ghair munsharif karena itu adalah wasfiyah dengan adl. Asalnya akhorin. Jadi kalau akhorin nggak adl berarti dia hanya wasfiyah, berarti dia dibacanya akhorin. masih isim ghair munsharif. Bukan isim ghair munsharif, dia adalah masih munsharif. Jadi yang dua ilat adalah al wasfu wal ilatanil wasfu ma'adlin urib, bersama adl tadi. Adl itu adalah, maksud adl adalah perubahan. Jadi Amir jadi Umar, itu dirubah itu bentuknya dia. Au wazni fi'lin au binunin wa alif, atau wasfiyah bersama wazan fi'il. Seperti misalkan ahsan. Oh, ahsan lebih baik. Itu kan dari sifat. Kalau baik sama wazan fa'ilnya adalah af'alu. Afdolu misalkan boleh. Au binunin wa alif, atau dengan nun dan alif. Dia wasfiyah dengan nun. Contohnya adalah nau'a atasan itu orang yang haus, atau jau'an orang yang lapar. Itu adalah berarti kalau dia wasfiyah dengan adl, dengan ziyadah alif nun, atau dengan wajan fi'il, itu adalah dua ilat. Itu satu. Ada tiga tuh. Wahadihi thalathu tamna'ul mad. Yang tiga tersebut itu mencegah dengan juga menjadi ilat juga kalau dia itu berbarengan dengan alam. Jadi tiga. Jadi kalau alam alamiah, artinya alamiah itu bersama dengan tiga tadi adl, wajan fi'il, nun ziyadah nun dan alif, itu tambah alam, itu sama tiga. Plus ada tambahan wazada tarkiban wa asma'al azam. Kalau dia alam tambah tarkibnya tarkib majazi, itu juga ada dua ilat, atau asma'al ajam, atau dengan ajam, nama ajam jadi ujmah itu. Nah, itu baru juga dianggap dua. Berarti sudah berapa? Alam itu udah 3 tambah 2 udah 5, tambah 1 lagi itu ada 5. Kada kata nisun bima adal alif. Begitu juga dengan taknis selain alif. Jadi taknisnya misalkan dengan ta, atau dengan taknis hakiki, misalkan Zainabu, itu kan taknisnya hakiki. Nah, itu berarti sama. Jadi kalau alam itu dengan 6 ininya ilatnya itu ada alam. Yang 3 itulah adl, terus ziyadah alif nun, terus ziyadah alif nun, terus wajan fi'il, tambah lagi tadi adalah tarkib mazi, ajam, ismu ajam, tambah dengan taknis selain alif, misalkan taknis sama jazi misalkan, atau dengan tak, itu baru 6. Nah, itu adalah 2 ilat.
kata-kata nisun madab fa'in yudof ya tiba da asrif. Kalau dia jadikan mudhof atau setelah al, maka dia itu jadi munsharif. Maksudnya tuh misalkan min masajidihim, itu jadi bahasa kasrah. Atau dengan alif al, dengan al, maka di al berarti dibaca kasrah juga. Jadi nggak dibaca, maksudnya dibaca kasroh, nggak dibaca fathah. Baik, itu di dalam pembahasan apa namanya, itu di dalam pembahasan gini apa imriti. Kalau di sini juga ada, kita baca di sini dalam muyasar ya. Al-Muyassar itu pembahasan isim fi'il munsharif itu kita baca sedikit. Biar kita ada pembanding. Al-Muyassar itu karya Ustadz Aceng Jakari, ini orang Indonesia, tapi makanya kita harus melihat nih, coba lihat nih. Tafasilu asma'il lati la tansarif. Rincian nama-nama apa yang tidak mendapatkan la tansarifnya, tidak mendapatkan tanwin maksudnya. Satu, sigot mentahal jumu ala waji mafa'ila masajida dananiro, wajahnya gitu. Jadi sigot mentahal jumu kayak itu berarti satu ilat itu. Yang kedua, alif ta'nis al maksurah, alifut ta'nisil maksuratu. Contohnya hubla, sugro, kubro, ukhro. Ukhro itu adalah alif ta'nis itu, bukan ukhor. Kalau ukhor lain. Ketiga, alif ta'nis al-mamdudah. Contohnya sofra'u, bayda'u, sauda'u, hamra'u. Nah, itu alif ta'nis. Sekarang yang dua ilat itu. Al-wasfu ma'al adl. Contohnya masna, thulatha, ruba'a. Masna. Asalnya asalnya apa? Salisun ya, thulatha. Masna. Al-wasfu ma'awadil fi'li. Ahsanu, akbaru, asru. Al-wasfu maziyadatil alifiyun. Sakronu, godbanu, sya'ban. Sya'ban bukan alamiah ya. Ini ada perlu ini ya, kalau sya'ban ya. Oh, bukan sya'ban, ini syab'an. Syab'an itu kenyang kan. Oh iya, salah baca. Ini tiga. Ada sekarang alam. Al-alamu ma'al adl. Contoh Umaru, Zufaru, Zuhalu. Al-alamu mawaznil fi'li. Ahmadu, Yazidu, Ahsanu. Alam ya. Al-alamu maziyadatil alifiyun. Uthmanu, Sufyanu, Sulaiman. Tiga. Al-alamu mata'nisi. Aisyatu, Fatimatu, Mugiratu. Itulah Aisyah itu ada tak tanis, ada tak tanis, dan dia adalah hakiki juga. Fatimah ada Mugiroh. Mugiroh itu tak tanis, tapi dia kan sebenarnya namanya aja. Ini tak tanisnya dari harkat, dari ini aja, dari kalimatnya aja. Kalau aslinya kan bukan. Ini adalah tanis, bukan tanis hakiki ya, tanis majazi lah mungkin. Al-alamu mal ujmat Ibrahimu Ismailu Yusuf. Jadi kadang kan dia dari nama, bukan nama Arab kan. Alam. Al-alamu mata tarkibi majazi ba'labaka hadramauta. Jadi kan dibaca hadramauti. Syaratnya itu alla yakuna mudhofan. Contohnya sholaitu fi masajida. Tapi kalau jadi mudhof, sholaitu fi masajidihim. Ayyakuna mujarradan min al. Jadi kosong atau tidak ada alif tidak al. Contohnya ta'alam tu fi madarisa. Jadi kalau baca alif pakai al, ta'alam tu fil madarisi. An mugirata anil mugirati gitu. Jadi sama dengan dari apa namanya itu? Sama dengan yang di Imriti.
Kada kata nisun bima adal alif fa in yudab o ya tiba da al. Kita mata aja. Kita yang penting itu sebenarnya matan al jurmiyah aja sorob itu, tapi yang tidak ada jurmiyah baru kita tambahin, misalkan dari Imriti. Yang tambahin bagian-bagiannya. Kalau nggak semua, kalau nggak kebanyakan. Kalau saya dulu hafalin semua tapi ngejaganya. Akhirnya Imriti sebenarnya termasuk yang hilang. Dulu yang mikirnya itu nahu sorob, tapi ya gitu. Begitu saya baca Quran, agak fokus di Quran, hilang gitu. Begitu Quran sendiri kita bahas yang lain, Quran agak kurang, hilang ketika kuliah atau apa. Jadi sebenarnya nggak ada hidup itu yang namanya nggak ada biaya, itu nggak ada. Hidup itu ada biayanya, hidup itu ada risikonya. Hidup itu ada opportunity cost-nya. Kalau kita fokus di satu bidang ilmu, kita akan kurang di ilmu lain. Itu masalahnya, normal. Kalau Anda terlalu fokus di dalam jurmiyah atau di dalam nahu dan sorob, ini saya sekaligus saya kasih teguran sedikit atau kasih peringatan sedikit ke Ustadz Aswaja. Mereka itu rata-rata fokusnya di nahu sorob. Anda akan kurang di dalam hadis, Anda akan kurang di dalam Quran, Anda akan kurang di dalam hal-hal lain. Banyak, ulumul Quran, ulumul hadis, banyak. Jadi, nah ini guru kami itu sampaikan, mahawa jami'al ilmi ahadun. Ini guru kami namanya suka baca tuh Ustadzul Quran dari syair itu. La walau marisahu alfasanah. Tidak ada satu orang pun yang mengumpulkan seluruh ilmu walaupun mencarinya 1000 tahun. Innamal ilmu kabahrin zahirin fattakhid kulla syai'in ahsanah. Sesungguhnya ilmu itu seperti lautan yang dalam. Maka ambil saja setiap ilmu itu yang terbaik. Yang terbaik itu kuncinya. Seperti jurmiyah ini kuncinya itu pokoknya itu aja di nahu itu kuncinya itu di jurmiyah sebenarnya. Yang lain-lain itu cuma tambahan-tambahan. Boleh kadang-kadang kita tambahin sedikit dari Imriti. Ada dari Alfiyah, ada dari Al-Muyassar, dirangkum-rangkum. Jadi saya sendiri sekarang kayaknya di kokok jurmiyah aja. Yang lain itu hanya dari sarah, bacaan dari sarah, tambah dari Imriti. Ya mungkin kita nggak perlu ngulang-ngulang Imriti, nggak masalah sekarang. Yang penting tambah-tambah yang nggak ada di jurmiyah, tambahin dari Imriti, tambahin dari Alfiyah, tambahin gitu aja, tambah-tambahan. Kalau nggak ada, yang nggak ada ya cukup. Biar kita ada ilmu lain. Kita misalkan Qaidatul Fiqhiyah, ambil aja Qaidatul Fiqhiyah dari Asy'idi yang gampang. Kalau dari Asbah wa Nadhair kan berat. Gimana ngapalin? Usul fikih mungkin kita ambil dari Al-Warqat yang lebih ringan. Kita ambil misalkan ilmu fikih, nggak usah jauh-jauh, banyak macam-macam. Ambil aja di Takrib. Dari matan Abu Syuja. Kalau hafal aja matan Abu Syuja udah jauh. Atau dari Sofatuz Zubad. Ya, apa sebagian Sofatuz Zubad. Sepatu jubat aja mungkin lebih gampang sedikit. Kita ilmu ulumul hadis ambil aja dari matan Abaikuniyah, mungkin lebih ringan. Kan cuma berapa bait? 44 bait ya kalau sedikit. Hafal kalau mau dihafal. Yang lainnya tambah-tambahin aja dari Nubatul Fikar, sekedar tambah-tambah, sekedar baca. Banyak itu dari At-Tazkirah fi Ulumil Hadis, banyak. Guru kami ngajarin banyak dari kitab Mustalahul Hadis, ada sampai macam-macam itu kita belajarin, sampai Alfiyah Al-Iraqi juga sempat belajar ya. Iya. Walaupun waktu daurah itu dulu nggak lengkap, itu saya pergi ke Makassar nggak selesai. Akhirnya kadang-kadang gitu ilmu itu kadang kalau lagi di sini selesai, kita ke Makassar malah saya pergi nggak selesai. Itu ilmu itu ya. Terus ambil aja misalkan ilmu tentang ulumul Quran, ambil aja dari Az-Zamzami, lebih ringan, cuman 250 bait. Nah, saya hafal itu dalam. Ya, itu aja yang dari ringan. Ya kalau dari banyak-banyak ya ribet juga kan kita tuh. At-Tahbir ada 55 cabang ilmu kan dari itu di Az-Zamzami, diambil dari An-Nuqayyah. Tapi kalau dari At-Tahbir As-Suyuti ada 102 cabang ilmu, lebih panjang lagi, lebih rumit. Lebih banyak. Jadi kita ambil yang ringannya aja.
yang dasar aja, yang penting kita ada dasar ilmu. Kalau kita banyak dasar ilmu yang kita kuasai, apalagi kita hafal, ya kita sih sebenarnya di semua bidang kita tegak dengan dasarnya. Kita bisa mengembangkan ilmu ke depannya. Yang minimal kita ya jangan sampai orang dianggap ahli fikih enggak paham fikih juga, enggak ada yang dia kuasai juga sebenarnya. Ngemeng enggak hafal juga, ada yang enggak ada. Jadi kalau bisa ada yang dihafal dari matan dasar aja. Karena beda katanya kalau orang yang hafal itu terus dia kuasai dasar aja, yang dasar. Masa kita mau menghafal Al-Syafi'i sih? Kan berat. Atau Minhaju Thalibin An-Nawawi berat. Yang ringan, yang lebih ringan mungkin dari takrib masih mungkin takrib juga kadang susah juga kalimatnya. Ambil dari Sofatul Zubat, nah itu masih mending dari bait. Itu ilmu begitu. Ini satu sisipan ilmu. Kita ingetin ya. Kadang kalau kita merasa hebat di dalam satu bidang, ya banyak Ustadz Aswaja kan banyak yang merasa hebat dalam nahwu dan sorof. Nah, saya ingetin, saya itu dulu nahwu dan sorof itu merasa jago juga dulunya karena hafal semua. Setiap orang yang baca, saya ngerasain salah baca, gitu. Jadi kurang adab sebenarnya saya dulu itu. Saya ngakuin juga nih, guru saja saya ketar-ketir kalau baca di depan saya. Takut salah dia, guru saya itu ketar-ketir kalau di depan saya takut salah. Karena saya kadang-kadang suka gereneng, ini kalau baca. Nah, tapi semakin hari, semakin sekarang, semakin kita udah umur semakin tua, kita nggak banyak saya kalau nggak parah-parah banget udah nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dia salah gitu loh. Kalau tahu salah ya kita nggak ikutin itu aja ya, kecuali parah banget. Tapi memang ada benernya. Kalau orang udah salah bacanya banyak banget, itu masalahnya nggak bisa baca. Kalau salahnya jarang, sedikit terpeleset lisan, kita maklumin itu namanya terpeleset lisan. Jadi kalau Ustadz Afandi mengkritik Ustadz Jul, itu Ustadz Jul itu terpeleset lisan, misalkan mangkana akhiru kalami, itu mah terpeleset lisan. Tapi ya banyak saya ngeliat ya si Ustadz Badrul Salam juga ahak kok, bacanya ahak kok apa ahaku apa ya kalimat hadis itu kalimatnya ahaku ma'akhata al-ajra kita intinya itu ahaku itu kan harusnya jadi mubtada, tapi depannya itu kan harusnya khobarnya dibacanya kitabullah, kan dibaca kitabau, ya itu berarti keliru juga ya. Kita nggak tahu kelirunya itu haful lisan atau masalah lain. Atau misalkan Ustadz Sofyan Rurai dikritik sama Ustadz Ahdi Afandi juga kalau baca ya Aliyu, ya kita nggak tahu dia lupa atau gimana, kan kena ya Aliyun, harusnya kan ya Aliyu. Oh ya udah, tapi itu bahasa kalimat begitu. Tapi kalau kayak bacaannya Ustadz Haris Abu Naufal, nah itu kelihatannya banyak yang kelirunya. Kalau itu namanya beliau harus belajar lagi. Nah, makanya kan disebut tentang kias itu al-muqayyis wal muqayyid, itu memang harus belajar lagi. Dan banyak hal-hal lainnya ya harus belajar lagi kalau itu. Ya ini nahwu ini saya diingetin, ini banyak saya nggak usah jauh-jauh. Saya Arab ini kemarin aja cerita tuh saya. Kalau Anda hafal kuasai matan al-jurmiyah itu cukup, tapi nanti kan bisa dikembangkan dari yang lain-lain, udah cukup. Jadi kalau saya udah hatam, saya dari kecil udah hafal jurmiyah sebenarnya, sekarang saya memungkinkan, ya saya punya bekal yang cukup dalam baca kitab atau di dalam bahasa Arab. Cukup minimal kan bahasa Arab tidak perlu kita lancar ngomong. Yang penting kita kalau orang ngomong paham atau baca kitab paham. Jadi udah punya modal cukup. Makanya mungkin Ustadz Ahdi Afandi dan teman-teman sama saya nggak mau kritik, nggak mau lagi ngeliat ini orang nggak pasti kritik. Salah-salah dikit wajar. Apalagi kita kadang-kadang ngakuin juga, oh ya kadang belum kepikiran atau belum dipikirkan. Tapi udah ada bekal. Minimal begitu, kita kalau dalam ilmu itu harus ada bekal-bekal dasar. Kalau sampai mau mendalam banget, misalkan nih kayak nahwu nih sampai mau dikuasai apa dihafal semua, jurmiyahnya, imriti, yakulu, itu dulu saya hafal semua. Alfiah saya hafal sebagian. Nah, repotnya adalah menjaga hafalan plus yang lain ada kena kekurangan gitu. Jadi kalau bisa ya udah jurmiyah aja cukup.
plus tapi dikuasai, kita lain baca. Ini saya juga kalau nggak salah kan lebih dari 10 kitab tuh saya baca, itu dibaca, itu ada di buku di sini, channel ini ada baca tuh bahasa Arab, itu banyak yang saya baca, dari kotrun nada, dari macam-macam, sekedar dibaca doang, itu sekedar tambahan, karena yang pokoknya sebenarnya mau dari Jurmiyah aja sih, nggak terlalu banyak. Kalaupun mau tambah-tambah lagi mungkin dari Imriti, kalaupun misalkan hafalan itu pulih misal, kalau enggak ya tambah-tambahannya aja. Karena ternyata saya sendiri sudah ngerasa sekarang mau menjaga dari 12 kitab hafalan pun ya, ada 12 hafalan kitab dan harus dipulihkan Al-Quran. Quran sendiri kan saya banyak yang hilang-hilang juga, berat gitu loh. Berat, apalagi hafal Sahih Bukhari sama Muslim kayak guru saya hafal ya. Gimana itu maksudnya gitu ya, kita ilmu itu kita ada keterbatasan waktu, jadi kalau ada orang salah sedikit wajar, kita harus ingetin. Yang penting jangan salah konsep. Kalau akidah itu konsep, seperti Gus Baha tadi membahas itu, yang kalau tidak masuk NU, tidak masuk Muhammadiyah itu neraka, itu salah konsep. Kalau salah baca dikit-dikit wajar. Nah, yang kita tegaskan itu, yang harus kita ikuti adalah dalam kesepakatan ulama, terutama akidah. Ini pembahasan sisipan yang pertama tentang pembahasan nahwu, yaitu isim ghair munsharif dan tentang makna jamaah. Yang pembahasan yang kedua, ini sekarang ini saya perhatikan ya, ini sudah 1 bulan itu banyak banget ini beredar tentang orang namanya Wira ya. Ini orang Bengkulu atau Jambi gitu, ini hilang di hutan, katanya gak ketemu. Dugaannya itu apakah dia itu dibunuh? Kalau dibunuh kan ada jejaknya harusnya. Apakah itu bunuh diri? Harus ketemu juga kan gitu. Apakah itu diterkam binatang buas? Masa nggak ada jejaknya? Atau mungkin disembunyikan oleh jin, makhluk gaib. Nah, mungkin kita sekarang tinjau dari sisi ini masalah jin itu. Mungkin nggak sih sebenarnya manusia itu disembunyikan oleh jin? Ini yang perlu kita tinjau sedikit. Kalau menurut cerita-cerita, di sini juga kan ada tuh yang pernah cerita, katanya dia tuh sempat hilang, disembunyikan oleh namanya kalong kalau di sini orang Sunda, yaitu jin. Ya mungkin artinya sebenarnya orang disesatkan, dibawa oleh jin, itu mungkin. Kalau dibawa oleh jin, disembunyikan, dibawa ke alam lain, mungkin berarti sesuatu yang mungkin, dalam bahasa itu mungkinul wujud, mungkin. Nah, apakah mungkin jin itu kan ditujukan ada pohon besar? Mungkin nggak sih jin di pohon? Mungkin gitu loh. Kalau misalkan jin ada di pepohonan, ada, makanya kan yang disebut ada pohon angker, ada apa ya, mereka bahkan disebut pohon keramat. Itu sebenarnya jin. Kesalahannya di mana? Nah, kita sekarang tinjau dari akidahnya, kita lurusin misalnya. Banyak orang itu ketika tahu, mungkin ada, kadang-kadang kalau lihat pohon besar itu orang ada takut, ada penunggunya begitu. Orang itu lewat itu kadang minta izin, misalkan maaf saya tumbang lewat, itulah satu. Kamu minta maaf sama siapa? Sama jin. Itu kan berarti kamu, nah ini masalahnya. Ketika kita sudah minta maaf, minta tumpang lewat segala macam, kamu sudah mengagungkan jin di situ dan kamu sudah berbicara sama jin. Masalah di sana. Ini satu masalah. Dan ketika kamu minta, itu kan bisa kan sama dengan berdoa, ada hanya minta kan? Ada berdoa dong, minta. Kamu minta sama orang yang sama jin yang kamu gak kelihatan, gimana kamu ngomong? Ini satu masalah. Nah, itu dikhawatirkan jatuh ke syirik karena meminta akhirnya sama dengan berdoa, minta lewat, minta diizinkan lewat. Kenapa kamu minta sama ini bumi Allah gitu loh, satu. Kedua, kebiasaan kita nih kalau diatur para sopir ya, saya ingetin aja. Kalau ada lewat tempat-tempat yang sunyi itu yang sunyi, tahu sunyi kan? Ya, sunyi itu yang tempat-tempat yang jarang ada orang gitu lah, mungkin lembah atau apa, apalagi malam-malam itu mereka itu walaupun bukan malam itu suka klik, tahu nggak klakson itu apa artinya? Itu sama artinya minta
izin lewat. Itu gimana hukumnya? Itu bisa masalah dalam pembahasan akidah. Karena itu sama aja dengan kamu memanggil mereka atau meminta izin. Kenapa sih? Bumi Allah minta izin sama mereka. Saya nggak pernah tuh. Saya nggak pernah pokoknya. Saya nggak pernah klik, nggak pernah ya. Kita baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benarnya begitu. Yang benarnya, lebih benarnya. Kita banyak tawakal kepada Allah. Nggak perlu klik gitu, ngapain. Klakson nggak perlu. Minta izin nggak perlu. Nah, gimana bagusnya? Berdoa. Nabi itu ajarkan tuh dalam doa itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat yang kadang-kadang mungkin ada angker atau ini, ya itu bacanya itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung bi kalimati tamati dengan kalimat yang tamah. Kalimat tamah apa? Kalimat yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang diciptakan. Nah, ini kalau ada pembahasan itu kalimat Allah itu makhluk bukan makhluk. Buktinya Nabi ajarkan kita berlindung dengan kalimat. Kalimat kan kalam artinya. Berarti kalamullah itu bukan makhluk. Dia itu dari sifat Allah. Berarti berlindung dengan sifat Allah bukan kesyirikan. Karena sifat Allah itu ya didapatkan kepada Allah. Berarti itu bukan kesyirikan. Karena itu adalah sifat Allah. Bukan makhluk. Andaikan makhluk berarti kafir kita, musyrik. Berlindung dengan kalimat Allah. Bukan. Jadi kalau kalimat Allah itu kalau kita berlindung bukan kesyirikan. Karena Nabi ajarkan. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Terus masalah lainnya adalah kita itu perlu banyak tawakal kepada Allah. Karena tawakal ini adalah yang paling kuatnya kita menjaga dari gangguan jin. Kalau kita tawakal kepada Allah, ya jin juga malas juga ganggu kita. Orang yang tawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, ada kepercayaan diri kepada Allah, keyakinan, keimanan. Nah, masalah lainnya, kamu jangan cari-cari jin, ya kan? Jangan ngedatengin jin, ngapain? Artinya, kalau orang gak ada keperluan pergi-pergi ke hutan mau ngapain? Kalau saya sih pergi ke hutan kalau ada keperluan. Kalau nggak perlu saya nggak pergi ke hutan, ngapain? Ke gunung misalkan. Kalau misalkan ada jin itu di gunung, ya wajar lah kalau jin ada di gunung, di pohon yang besar. Ya, kalau kamu gak ada keperluan ke gunung mau ngapain? Itu cari madorot namanya. Ya, karena memungkinkan di gunung-gunung itu ada jin-jin, ada binatang buas. Ya, sekarang begini, kalau nggak ada ular di gunung, ya daripada di perkampungan lebih bagus di gunung kan. Kalau ada harimau. Sekarang kalau saya memang nggak pernah pergi ke gunung itu, mau ngapain? Itu pikirnya begitu aja, mau ngapain pergi ke gunung? Sudah enak-enak kita di di kota, di kampung, di rumah sendiri. Kalau nggak ada keperluan mau ngapain? Gitu. Makanya banyak yang pergi ke gunung tersesat, ada jatuh ke jurang mati. Ya, mau ngapain? Kalau kita bahas konsep kaidah kemarin maka dia pikir apa? Di kaidah fikih kan sebut ad-dinu mabniun alal masolihi ijal biha wadar ilil qadai. Agama ini dibangun di atas maslahat, baik mengambil maslahat atau menolak madarat. Sekarang kamu pergi ke gunung mau ngapain? Ketika kita enak-enak di kota, enak-enak di rumah kita, pergi ke gunung yang ada madarat. Makanya ada yang jatuh, ada yang diterkam binatang buas, ada yang disesatkan oleh jin, ada disembunyikan, ada madarat. Ngapain? Kita mengingatin mau ngapain, kecuali kamu ada keperluan. Kalau kita misalkan ada dalam peperangan, kita sedang berperang, kita di kota ini diserang musuh, kita pergi ke gunung, itu namanya ada kebutuhan, namanya berlindung, mencari perlindungan, bersembunyi. Ya, ada risikonya di gunung kita ketemu harimau, kita ketemu ular, tapi risiko di situ ketemu ular, ketemu harimau kan belum pasti. Kita di kota diserang orang musuh, kita mau dibunuh mereka. Ya lebih bagus mana? Ya lebih bagus pergi ke gunung. Karena di gunung itu ketemu ular belum tentu. Kalaupun ada siapa tahu kita masih bisa perang dengan ular. Ketemu harimau kita masih bisa berlindung.
atau bahkan kita berperang sama harimau dan belum tentu ketemu, masih ada mending daripada kita di kota sedang dijajah sama orang, diserang, mau dibunuh. Maka di akhir zaman kita sekarang sangkutkan dengan hubungan akhir zaman. Ketika nanti akhir zaman Ya'juj Ma'juj keluar, mereka itu akan membunuhi setiap orang yang mereka lewati. Dia tidak ada yang mampu menghadapi mereka. Bahkan Nabi Isa dan ada Imam Mahdi saat itu tidak diperintahkan untuk melawan Ya'juj Ma'juj karena tidak sanggup. Maka yang diperintahkan pergi, bawa hamba-hamba kami itu ke gunung-gunung. Umat Islam itu pergi ke gunung. Maka ketika pergi ke gunung selamat karena Ya'juj Ma'juj itu tidak mengejar ke gunung. Mereka itu kayak begini karakternya. Pengen menunjukkan mereka itu mampu kuat, maka yang mereka lewati dibunuh semua. Ini Ya'juj Ma'juj itu tidak ingin berkuasa ya, tidak ingin menggovern, gitu, mengatur negara atau bangsa, enggak. Dia hanya ingin ngebunuh. Jadi karakternya itu, dia pengen menunjukkan saya itu kuat. Ketika habis penduduk bumi itu dibunuh sama mereka, mereka juga menantang penduduk langit, maka lempar sama mereka tongkat, bukan tongkat apa ya, panah mereka lah begitu, dipitnah oleh Allah, tiba-tiba turun apa ada panahnya itu balik lagi dengan darah ya, itu nggak tahu darah apa ya, itu rahasia Allah, nggak disebutin darah siapa kan. Akhirnya mereka berkata, penduduk bumi sudah kita lawan, habisin, penduduk langit udah kita kalahkan. Itu kesombongan. Jadi ada kesombongan dari Ya'juj Ma'juj, itu ada kesombongan. Tiba-tiba Allah berikan apa? Ulat. Jadi ulat di dalam tubuh mereka, leher-leher mereka mati semua. Ini manusia, sehebat-hebatnya manusia kalah sama ulat. Jadi kalau sekarang, kalau kemarin COVID itu kalah sama COVID, kalah sama virus. Virus ini binatang kecil. Manusia bisa mengalahkan harimau, manusia bisa membunuh bangsa lain, tapi kadang tak mampu melawan virus, tak mampu melawan ulat. Ulat itu begitu. Allah itu mampu. Jadi kita itu sebenarnya pelajaran lain. Jangan ada orang yang merasa besar. Makanya kan kita mendapatkan kebesaran itu untuk Allah. Karena besar itu adalah simbol kekuatan. Jangan ada yang merasa besar. Karena kalau merasa kecil boleh katanya, kita mah orang kecil. Boleh kalau mau gitu kan. Tapi kalau kita merasa besar itu Allah nggak suka. Karena yang besar itu Allah. Allah itu akbar. Nah, merasa hebat, merasa kuat nggak boleh. Ya'juj Ma'juj itu dibinasakan oleh Allah karena merasa kuat, merasa besar, merasa mampu. Tapi kalau kita itu merasa butuh kepada Allah, merasa lemah, itu malah dilindungi oleh Allah gitu. Jadi kita itu begitu. Ketika kita merasa rendah, ya kita apa sih yang kita bisa? Ilmu misalkan apa sih kita bisa karena Allah bisa kan? Kalau kita ada kekurangan-kekurangan wajar. Kita mampu karena dimampukan. Kita bisa paham karena Allah pahamkan. Jangan merasa hebat. Kita dapat hidayah karena Allah beri hidayah. Itu aja, nggak masalahnya. Ya kalau memang ada orang yang tersesat, ya kita hanya ingatkan. Tapi kalau Allah mampu mau memberikan dia hidayah, dapat hidayah. Kembali ke keikhlasan. Jadi kalau kita merasa kita udah ada dalam satu ilmu tertentu, terus ada orang kurang, nggak perlu menyepelekan orang juga, nggak perlu ngejek-ngejek orang, nggak perlu. Nah, kita saya ingetin karena banyak orang asal itu ngejek-ngejek kerjanya. Ya kalau salah aja, tegur aja, salah kamu salah, tapi nggak usah ngejek gitu loh. Karena bisa jadi orang yang kamu ejek itu lebih baik di bidang lain, ya kan? Ternyata di bidang akidah lebih lurus, walaupun di dalam nahu kurang pas. Ya kan, misalkan orang mengejek Ustadz Khalid Basalamah. Ya tapi Ustaz Khalid Basalamah misalkan ada kurang dalam, misalkan ada pembahasan masalah fikih, tapi di dalam akidah dia masih lebih lurus karena mengikuti kesepakatan gitu loh. Sekarang orang asal aja lebih bagus dalam nahwu, baca kitab lebih jago mungkin, tapi dalam akidah kurang pas karena mengikuti jalannya ahlul kalam, tidak mengikuti kesepakatan ulama ahlul hadis, tidak mengikuti kesepakatan para sahabat. Nah itu yang nggak boleh. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Apa sih? Kan lama, kalau saya lama nggak bisa begitu juga kan.
di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan kamu, yaskhar itu menganggap rendah, janganlah menganggap rendah, menghinakan satu kaum terhadap kaum lain. Misalnya dianggap misalkan Ustaz, kan ada kritikan tuh, kita sebut aja orang namanya itu siapa ya, kan kata Harry Plus itu, nanti kita tag Harry Plus. Kalau kamu menghina saya berarti kamu menghinakan juga Ustadz Khalid Basalamah. Dikritik sama Ustadz Wiye, Gus Uye. Ya kalau merendahkan itu kalau kamu tinggi, kalau udah rendah ya nggak bisa direndahkan. Itu ngejek kan, nggak boleh ngejek gitu loh. Kita ingetin nggak boleh ngejek. Orang itu ada plus minusnya, gitu loh. Ada plus minusnya. Si Ustadz Khalid Basalamah itu ada plusnya dalam hal-hal tertentu, dalam manajemennya dan segala macam ada. Dalam rumah tangga mungkin bagus, dalam bisnisnya hebat, sodakohnya mungkin banyak, gitu kan. Kan sudah sodakoh kemana, ke Palestina segala macam. Bahwa ada kekurangan beliau manusia, nggak masalah ada kurangnya, ingetin aja kamu kurang di situ. Tapi kalau nggak rendah nggak juga, kan beliau dalam akidah masih membahas mengikuti kesepakatan. Jangan sampai yang kamu hina itu lebih baik dari kamu, gitu loh. Makanya asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang mereka hina itu lebih baik dari mereka yang menghina, gitu kan. Kita ingetin ya. Nanti saya tag gitu, saya ngingetin ya karena sayang aja, saya ingetin aja, jangan saling menghina. Gus Uye ya menghina apa namanya itu Ustadz Khalid. Kita nggak tahu ada dia di sisi lain yang lebih baik. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minha. Perempuan, jangan menghina perempuan lain. Perempuan kan sering menggibah tuh, ngejek-ngejek. Ya siapa tahu mereka lebih baik dari kalian, gitu loh. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. La ya'ib wala yat'an. Jangan mencela, jangan menghina diri kalian. Wala talnabazu bil alqab, dan jangan membuat lakob-lakob yang jelek. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan lakob-lakob jelek. Sekarang ini kalau kita perhatikan, ini orang-orang Wahabi itu, maksudnya orang Aswaja itu memanggil ke Wahabi, Salafi itu nyebutnya Wahabi. Dan Wahabi itu sebenarnya itu julukan itu mereka tidak mengambil itu, tidak menggunakan itu Wahabi. Mereka mengambil Wahabi. Kenapa ngambil Wahabi? Karena katanya ya mungkin itu Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengambil akidah baru, yaitu hanya meneruskan ulama sebelumnya. Ada Ibnu Taimiyah, ada sebelumnya Imam Ahmad Ahlul Hadis. Jadi periksa aja, saya udah baca itu lakob-lakob. Nah, kenapa lakob-lakob itu diadain? Karena mungkin ada sesuatu tertentu. Tapi memang sebelumnya ini menurut cerita itu ada namanya Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum, gitu katanya di tahun 200 Hijriahan. Memang itu orangnya Khawarij. Jadi mereka membuatlah suatu lakob, yang lakob itu ada kecenderungan zaman dulunya ada jelek dari kata Rustum itu, makanya panggilnya Wahabi. Nah, ini dijelaskan Wahabi, padahal ya hakikatnya enggak. Satu masalah. Yang kedua, andaikan memang tetap benar mau ngambil Wahabi, ya enggak masalah juga, anyway, enggak penting. Itu sebut julukan tuh enggak penting, karena yang penting hakikat, gitu loh. Karena kalau disebut Wahabi, kalau kenyataannya itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan ulama, kesepakatan sahabat, itu hakikatnya adalah Al-Jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak penting disebut Wahabi juga, nggak penting.
Jadi kalau bertanya sama saya sekarang, kalau orangnya mereka nyebut Wahabi, Wahabi adalah julukan untuk orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ada, kalau bagi saya ada disebut di situ Wahabi, itu saya lebih itu indikasi itu mungkin dianggap Ahlus Sunnah gitu. Yang berikutnya, orang-orang yang mengikuti Salafi itu ke Aswaja atau Nahdiyin sekarang manggilnya Lahabi. Banyak yang nyebut Lahabi. Tahu Lahabi dari kata lahab. Itu jelek juga sebenarnya. Saya nggak pernah ngomong itu. Kita panggil aja Aswaja atau Nahdiyin atau NU atau Asy'ariyah karena akidah mereka Asy'ariyah. Jadi walaupun kita anggap yaitu akidahnya Asy'ariyah, mereka nggak apa-apa kalau disebut. Ya memang mengakui kok saya mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari atau Al-Maturidiyah, panggil dengan panggilan yang mereka ada di situ. Yang benernya gitu, mereka adalah Aswaja. Kalau mereka ngaku Aswaja, walaupun Aswaja itu namanya apa sih artinya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ngaku Aswaja, Ahlus Sunnah, terserah. Walaupun mereka ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokoknya kita sebut aja mereka Aswaja. Mereka nggak ngakunya Aswaja. Walaupun nanti hakikatnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kan cuma nama gitu loh. Nggak masalah. Kita panggil aja Aswaja, Nahdiyin, NU, Asy'ariyah, Maturidiyah. Panggil Muhammadiyah, panggil Persis, kita dengan apa ya ada dalam mereka, karena mereka menamakannya begitu loh. Sekarang kita namainnya apa? Kalau mereka namanya Salafi, ya panggil Salafi aja, Salafi gitu loh. Nah, tinggal dikritikan. Kamu mengaku Salafi, ulama salaf siapa yang kamu gitu? Namanya Salafi KW gitu aja begitu. Kalau mau ngaji gitu ya kamu Salafi tapi KW gitu. Boleh gitu aja ya itu, atau cuman jargon. Tapi nggak usah dengan sebutan lainnya. Tapi kalau memang ya kalau menganggapnya Wahabinya ke Muhammad bin Abdul Wahab, ya ada kemungkinan cocok, sebenarnya ada potensi karena memang yang Salafi sekarang itu membenarkan Muhammad bin Abdul Wahab walaupun tidak mutlak di Muhammad bin Abdul Wahab karena sebelumnya ada gitu. Jadi sebenarnya nggak bisanya itu karena itu bukan pemikiran baru. Ya udah kasih sebut aja mereka menamai dirinya mereka apa sih? Salafi. Ya udah panggil Salafi aja, sebenarnya lebih benar. Persis, sebut aja Persis. Kamu ini orang Persis begini, ini orang Al-Irsyad begini. Karena mereka menamai mereka begitu aja yang benarnya. Jadi kalau kita panggil dengan apa yang mereka sebut dirinya, kita tidak memberikan lakop yang jelek. Kalau mereka gitu, orang Aswaja menyebut mereka Aswaja, ya panggil aja Aswaja. Ada nggak cocok secara hukum, bantah secara hukum aja. Ini misalkan ini bid'ah, sampaikan nggak apa-apa, mereka suka atau enggak. Tapi kita jangan kasih lakop yang mereka tidak senang gitu. Bisalismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul. Kita akan mulai masuk kepada pembahasan usul fikih. Ini banyak ya ini. Banyak sisipan ilmunya, tapi insya Allah penting, bagus maksudnya. Kita akan bahas tentang faslun al-adillatul lati yustamaddu minha al-fiqhu. Dari kata istamadda. Kata-kata guru kami istamaddu artinya dipetik. Jadi pasal ini adalah pasal tentang adillah, dalil-dalil. Berarti adillah ini adalah jamak taksir. Allati yang yustamaddu minha al-fiqhu, yang dipetik darinya itu kitab fikih itu. Jadi kalau misalkan dalil itu bisa bahasa singkatnya. Apa sih yang disebut dalil? Yang dengan dalil itu kita bisa mengambil fikih, pemahaman agama ini dia dari mana? Kalau fikih itu karena kalimat ini adalah fikhu adalah al-ahkamus syar'iyyatu al-amaliyatu al-muqtasabu min adillatihal tafsiliyati. Katanya adalah kalau fikih sendiri, kalau yang penggunaan bahasa adalah hukum-hukum syar'i yang bersifat amali. Kalau kita kan udah disempitkan sekarang fikih itu. Kalau dalam dasar asalnya kan fikih itu luas kan, pemahaman. Nah, disempitkan sekarang adalah yang bersifat amalan,
hukum syar'i yang bersifat amalan. Berarti udah masuk ke yang dohir kan, berarti masalah amalan dohir kan. Karena kalau yang masalah batin itu nanti dikhususkan dalam bab akidah. Al-muqtasabu min adillatihat tafsili, yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya tafsili. Nah, sekarang dalil-dalil itu apa? Dalil-dalil tafsili. Gitu. Al-adillatul lati yustamadu minhal fiqhu. Dalil-dalil yang kita ambil dari pendalilan tersebut fikih, maksudnya kita sandarkan atau kita petik. Fikih dari dalil itu apa sih? Satu, Alkitab, yaitu Al-Quran. Kita baca global dulu. Yang kedua, was sunnah, 2 sunnah. Yang ketiga, al-wal ijma. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, wal qiyas, 4 qiyas. Walaupun kemarin saya sempat baca di dalam pembahasan global tentang madzhabul arba'ah ya. Itu banyak, itu pendalilan lain. Di dalam berbagai madhabnya itu banyak. Kita tidak bahas di sini ya. Itu banyak tuh, ada ucapan sahabat, ada ucapan penduduk Madinah, atau amalan penduduk Madinah. Ada macam-macam sebenarnya pembahasan. Ada pembahasan istihsan, ada pembahasan al-maslahah al-mursalah, macam-macam ya. Ada baiknya mungkin kita baca ya, tapi ini saya bacanya dari PDF. Saya nggak ada bukunya, nah, jadi saya repot bukanya kan, ini kita dari handphone. Saya harus dia buka laptop, agak malas buka laptopnya saya. Baik, jadi kita ingat ya, isyaratkan aja, jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau dibaca begitu ada sadud daroi. Jadi ini kalau guru kami juga mengisyaratkan pendalilan itu sebenarnya di sisi ulama itu banyak sudutnya. Tapi yang populernya, yang ijma'nya lah, kalau bicara ijma' atau kalau ada dianggap perselisihan kecil itu, ini adalah di masalah sini, misalkan qiyas. Jadi sekarang adalah yang pokoknya dalil itu yang kita jadikan sandaran atau yang kita ambil fikih itu ada 4, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Al-Qiyas, dari ijma'. Sekarang bisa hadal faslu fil qismisani min aqsami hadal ilmi. Ini adalah bagian yang kedua atau pasal. Pasal ini adalah untuk membahas tentang bagian kedua dari bagian ilmu fikih ini. Kan kemarin kita dibahas fikih yang pertama, bagian fikih yang pertama itu adalah at-tasawwur, tentang hukum-hukum fikih yang sifatnya ijmali. Udah dibahas kemarin kan, tentang ada hukum yang taklifi, ada hukum batni. Udah. Sekarang bagian yang keduanya lah tentang pendalilan. Nah, gitu. Mas, pendalilan itu apa? Ya, kita kalau orang tak tahu pendalilan, kita tahu ya. Kalau orang nggak tahu pendalilan, dia akan berbicara ngawur sebenarnya, kayak dalil bukan dalil. Ini saya perhatikan, nanti saya cek ya. Nanti saya tag. Ustadz Ayi apa namanya? Ustadz Ai Faisal gitu atau Ai itu banyak bacaannya. Ditanya beliau itu, Ustadz boleh gak membangun kuburan? Oh boleh tuh, membangun kuburan orang soleh itu ada di kitab I'anatul Thalibin. Si Fulan ngomong gitu, itu dalil bukan dalil lah, berarti begitu, bukan pendalilan. Jadi kalau kamu berhujah dengan bukan sesuatu yang dalil ditanya, ya itu artinya itu bukan dalil, itu akan menyesatkan nanti. Harusnya baca dalilnya, nggak boleh berasal Al-Quran, bahkan sudah kesepakatan begitu. Ada yang membolehkan, bilang aja ada yang membolehkan si Fulan, tapi itu bukan dalil dan itu pendapat, itu bukan dalil kan? Pendapat itu bukan dalil, pendapat itu pendapat lemah. Misal, anggaplah pendapat menyimpang, gitu loh. Ada pendapat yang menyimpang, ada yang menyimpang tapi karena ijma'nya nggak boleh menyelisih. Baca dan takrib, ini ijma' nggak boleh. Berarti kalau ada itu menyimpang, yang menyimpang membolehkan, yang menyimpang dari awal terserah. Nah kita nanti cek nih, kita sambil tag. Jadi kenapa bisa begitu? Karena dia gak ngerti, berarti masalah pendalilan dalam usul fikihnya gak kuat. Padahal dalam usul fikih penting tuh, Anda harus tahu dalil dan Anda harus tahu pendalilan.
baru nanti tahu fikihnya, nanti baru nyambung. Nah, kalau misal begitu berarti dia berpendapat dengan sesuatu yang bukan dalil, menyampaikan hujah bukan dengan hujah. Pada ilmu sendiri apa ma'rifat apa itu tarif ilmu teh? Al ilmu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ya kan? Dia mengenal kebenaran, hak dia harus benar dengan dalilnya. Nah, jadi harus disampaikan dalilnya harus benar. Nah, kita harus tahu dalil itu apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Qiyas, Al-Ijma' di menurut usul fikih. Wa huwal qismu al-muta'allaqu bil adillati syar'iyyati. Inilah bagian yang terkait dengan dalil-dalil syar'i. Bihaitsu nabhatu fihi malladhi yasihu an yakuna dalilan wa malladhi la yasihu an yakuna minal adillati. Bihaitsu nabhatu bihaitsu, gimana kalimat bahasanya? Bihaitsu nabhatu dengan hal yang kami membahas di dalamnya, kita bahasnya gitulah. Yang itu malladhi yasihhu an yakuna dalil, apa yang sah, apa itu adalah dalil sesuatu, misalkan apa yang sah an yakuna, bahwa hal tersebut itu dalil, misalkan apa yang bisa dianggap sah dalil, wa malladhi la yasihhu an yakuna minal adillah, dan apa yang tidak sah disebut dalil. Seperti tadi kita sebutkan, boleh enggak ucapan orang dijadikan dalil? Itu bukan dalil, ucapan itu nama ucapan. Kalau Al-Quran dalil, jadi kalau misalkan boleh berdasar Al-Quran, itu kamu berdalilkan, tinggal dicek benar gak pendalilannya, kan gitu loh. Kayak misalkan orang orang jamaah tabligh, kalau ditanya apa dalilnya kamu melakukan huruf, ada ayat Al-Quran. Allah berfirman, kuntum khairan nasi ukhrijat, kuntum khairu ummatin ukhrijat. Nah, itu ada dalilnya, mereka ada dalil dengan Al-Quran, tapi pendalilan nanti diceknya enggak benar nih pendalilan, gitu loh. Nah, tapi kalau kamu berbicara dengan ucapan orang, itu bukan dalil. Itu. Wal muradu bil adillati ma warada syar'u bija'lihi. Yang dimaksud dengan adillah, dengan dalil, adalah berarti khobarnya ma waroda syar'u, apa yang terwarid dengan syarat, dengan syariat, maksudnya bija'lihi, dengan menjadikannya. Apa menjadikannya? Itu menjadikan hal tersebut apa? Nah, ini kalimatnya apa? Mim ro jim ain. Berarti ini adalah isim makan. Jadi marja'an, bacanya marja'an. Roja'a yarja'u atau roja'a yarji, sama aja. Jadi marja'an bacanya. Sebentar. Kita babnya bab acak, roja'a yarji'u, ya yarji'u apa ya? Apa yarja'u? Irja atau irji? Oh, irji ya. Irji. Roja'a yarji'u, irji. Barji itu isim jamannya marji'un. Marji berarti kita kalau lihat dari bab itu ya, kita lihat irji. Nah, iya benar. Berarti marji'un. Roja'a yarji'u roj'an wa marja'an. Marja'an, kalau marja'an dari masdar mimnya. Roji marju'un irji la tarji marji'un mirja'un ruji'a yurja'un. Nah, kita mau jadi ambil apa ini. Jadi kalau marji'an itu adalah isim makan, jadi tempat mengambil, atau marja'an masdarnya.
Wal muradu yang dimaksud bil adilati dengan dalil-dalil tersebut, dalil-dalil adalah apa yang waroda syar'u, terwarid dengan syara itu, mewarid atau syara itu bijali dengan menjadikannya, yaitu marji, kita marji aja. Kalau marjian adalah tempat kembali, jadi tempat pengambilan, tempat pengali. Yarji'u ilaihi, yang kembali terhadapnya. Jadi kalau mengambil hukum itu kembali ke situ, fi istinbatil ahkami, di dalam istinbat hukum-hukum. Jadi sebut dalil itu kita kembali ke sana mengambilnya. Wasud dalili fil lughati, dan asal dalil dalam bahasa Arab adalah wal mursyidu ilal matlubi, yang menunjukkan kepada yang dicari. Wa ya'rifuhul ulama'u bi annahu ma yusilu sahihun nadhari fihi ilal matlubi khabari. Sebentar. Wa ya'rifuhu, dan mengetahui terhadap hu-nya itu ada terhadap al-mursyid, berarti atau ad-dalil. Yang mengetahui terhadap dalil tersebut ada al-ulama'u, ulama atau al-mursyid itu ulama. Bi'annahu, bahwa sesungguhnya dia itu adalah al-mursyid atau ad-dalil, adalah sesuatu yang yusilu, mengantarkan. Itu jadi mengantarkan, jadi masdarnya adalah fa'ilnya adalah sahihan nadhari, terhadap benarnya memandang, fihi, di dalam hal tersebut, ya dalam ila matlubin khabariyin, terhadap yang dicari yang sifatnya khabari. Wad dalilu, dan adapun dalil, ada dalil adalah yusaddiqu alama, dia itu membenarkan terhadap apa yang antaja sebentar. Antaja. Ini antaja itu dari kata najja. Bentar. Antaja. Berarti fi'il ini nataja. Jadi sama dengan af'ala, antaja. Apa yang antaja itu yang menyimpulkan natijatan qati'atan, kesimpulan yang pasti. Wa kadzalika yusaddiqu ala ma antaja matluban daniyan. Dan begitu pula dalil itu adalah yusaddiqu, membenarkan terhadap terhadap sesuatu yang antaja, yang dia menyimpulkan, matluban daniyan, yang dicari secara dani. Al-jami'u yusamma dalilan ala ra'yi jamahiril usuliyyin. Kesemuanya itu dinamakan dengan dalil menurut pendapat jumhur ahli usul. Jadi dalil itu secara bahasa adalah yang menunjukkan kepada yang dicari. Dan itu diketahui oleh ulama bahwa itu memang menunjukkan, sah untuk memandangnya, untuk mencari sesuatu yang khabari. Dalil itu bisa membenarkan sesuatu yang kesimpulannya pasti atau yang sifatnya dhoni, tetap aja itu disebut dalil. Baca dulu. Wal adillatul lati tubhasu fi usulil fiqhi hiyal adillatul ijmaliyatul kulliyatu. Yang disebut dalil yang dibahas di dalam usul fikih adalah dalil-dalil yang sifatnya ijmali, yang kulliyah. Jadi sifatnya ijmal, global, dan kulliyah, yang menyeluruh. Amma tafasilul adillati, adapun dalil-dalil yang sifatnya terperinci, itu berarti dalil terperinci itu maksudnya dibahas pembahasan fikih. Kalau itu, ini adalah pembahasan kuliah. Maka kembali kan bahas fikih tadi disebut adalah yang diambil dari dalil-dalil tafsili. Nah,
Adapun dalil-dalil yang sifatnya terperinci, fa innaha la yabhathuha ulamaul usuli. Maka sesungguhnya yang disebut tafasilul adillah atau dalil-dalil yang terperinci itu la yabhathuha, tidak dibahas atau tidak membahas terhadap dalil-dalil yang terperinci itu. Ulamaul usuli, ulama usul. Jadi ulama usul itu tidak membahas dalil-dalil terperinci, dia hanya membahas dalil-dalil ijmali. Kalau begitu kita belajar fikih itu, kita belajar fikihnya, kita membahas tuh dalil-dalil terperinci sekaligus pemahamannya. Kita belajar usul fikihnya, kita membahas dalil-dalil kuli, kita membahas kaidah fikihnya, kita menyimpulkan dalil-dalil atau kaidah-kaidah yang ada di dalam fikih. Fikih itu kan kita simpulkan itu. Nanti kita bahas maqasidus syariah adalah terkait maksud-maksud pensyariatan ketika pendalilan. Nah, itu baru akan lebih kokoh. Ini guru kami itu menjelaskan semuanya. Jadi bidang 4 itu dipelajari. Nah, kalau begitu nanti kita akan lebih kokoh di dalam fikihnya itu. Jadi enggak menyimpang, enggak aneh-aneh gitu loh. Kenapa? Karena paham itu dari semuanya. Jangan sampai nanti seperti kemarin saya kritik iya. Kita baca dulu. Misal contohnya adalah nahnu nabhasuhuna dalilal kitabi bi ijmalin. Kita membahas di sini ada dalil kitab secara ijmali. Amman nadharu fi tafasili hadad dalili wal ayati ala jihatil istiqlali. Kullu ayatin liwahidiha falaysa an-nadharu fiha min hadil usuli wa innama huwa min hadil faqihi wa amalihi. Kita membahas di sini adalah dalil tentang kitab yang sifatnya ijmali. Adapun memandang atau melihat dalam dalil-dalil yang tafsili terhadap dalil ini dan ayat-ayatnya atas jihad yang istiqlal, yang tertentu gitulah. Maka kullu ayatin, setiap ayat untuk masing-masingnya itu maka itu adalah bukan di situ bukan itu bagiannya dari bagian usuli, maksudnya tidak dipandang, tidak dibahas secara oleh bahasan usul fikih. Wa inna ma huwa min hadil faqihi wa amalihi, maksudnya itu dibahas dari pandangan ahli fikih dan amalannya mereka gitu, dari orang-orang, dari bahasan fikih itu. Wa taqaddama ma'ana annal fiqha al-aslu, sebentar. Wa taqaddama, dan telah berlalu, ma'ana bersama kita. Apa? Jadi failnya adalah annal fiqha, annal fiqho itu adalah failnya, bahwa sesungguhnya fiqh, annal fiqhal asla, bahwa sesungguhnya fikih yang asli adalah, itu khabarnya, an yuradu bihi al istinbatu. Jadi fikih itu aslinya yang disebut adalah al istinbatu, mengambil, mengambil hukum. Ayuradu bi jami'u ahkamid dini, atau yang dimaksud dengan yang disebut fikih adalah semua hukum agama. Wa usulul, nah itu begitu. Jadi kalau disebut fikih itu dulu kita sudah dibahas ya. Asalnya fikih itu adalah istinbat atau seluruh hukum. Jadi asal fikih itu kita kan pemahaman, jadi semuanya. Tapi memang sudah menjadi dikhususkan itu jadi fikih itu dalam bahasa ulama yang itu adalah tentang amalan, apa hukum-hukum amalan syar'i yang bersifat amalan. Wa usul adillati arba'atu adillatin. Pokok dari pendalilan itu ada empat dalil. Kita baca lagi sekarang. Awaluha al-kitabu wa huwal Qur'anul Adim. Yang pertama adalah al-kitab, yaitu Al-Qur'anul Adim. Yang kedua wasaniha adalah sunnatun Nabi.
Wa dalil salisu al ijma wa dalil rabi al qiyasus sahih. Kita baca sedikit. Wasaniha sunnatun nabi wa sayati tafsilu hadhil adillah, dan akan datang nanti rincian dalil ini. Wa huma al aslu, yang kedua ini ada asal pokok, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, itu pokok. Walidalika, dan karena hal itu amarallahu jalla wa ala al ibadah inda tanazzu'i birruju' ilaihima, maka Allah itu memerintahkan kepada hamba ketika ada tanazu, ketika ada perselisihan, untuk kembali kepada keduanya, itu pada Al-Quran dan Sunnah. Ini dalil pokok, itu Al-Quran dan Sunnah. Fi qoulihi, di dalam firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, bila mana kalian tanazu atau berselisih pendapat fi syai'in di dalam satu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perkara tersebut ilallahi, kepada Allah, yaitu Al-Quran, war Rasul, dan kepada Rasulullah, yaitu sunnah Rasulullah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, bila mana kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila, itu adalah lebih baik dan lebih indah takwilnya, penafsirannya itu lebih baik kalau kita mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah dan hadis, begitu. Waraddu ilallahi yakunu birradi ila kitabih, dan mengembalikan kepada Allah adalah dengan mengembalikannya kepada kitabnya, itu Al-Quran. Warradu ila rasuli, dan mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuradu bihi, dimaksudkan dengannya adalah ba'da wafatihi, setelah kematian Nabi Muhammad, adalah arradu ila sunnatihi, kembalikan kepada sunnah. Jadi kalau ketika ada Rasulullah, masalah itu dibawa ke Rasulullah, tapi kalau ketika Rasulullah sudah tiada, maka kembalikan kepada sunnah Rasulullah. Wad dalilu tsalisu, dan adapun dalil yang ketiga ada al-ijma' wa huwa ittifaqul mujtahidina fi asri ala hukmi syar'iyyin. Fi asrin ala hukmin syar'iyyin. Dan disebut ijma' adalah kesepakatan ahli ijtihad fi asrin, di dalam satu masa, ala hukmin syar'iyyin, terhadap hukum syar'i. Jadi kalau ahli ijtihad, ulamanya, maksudnya ulama ijtihad itu bersepakat tentang hukum sesuatu hukum syara' di dalam masa tersebut, maka itu artinya ijma. Wa dalilur rabi'u, adapun dalil yang keempat adalah al-qiyasus sahihu, qiyas yang sahih. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan qiyas as-sahih adalah ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin syar'iyyin litasawihi ma fil illati, yaitu mengikutkan far'in, cabang, bi aslin, dengan asal, fi hukmin syar'iyyin, di dalam hukum syara', litasawihi ma fil illati, karena keduanya itu sama fil illati, dalam ilatnya. Jadi pengkias itu adalah yang far' itu, yang cabang itu, yang kita ingin kiaskan itu diikutkan terhadap yang pokok, yang asal itu, karena ada kesamaan ilat. Nanti kita bahas insyaallah selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.